Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang berjudulkan Analisis SOP pada PT Rutan Cabang Kota Bandar Lampung. Sebelum dari itu, perkenalkan saya selaku moderator dengan atas nama Khairul Anam dengan nomor NPM 2301061053. Perkenalkan, nama saya Kanita Najwa, NPM 2351061012. PT Rutan yang awalnya didirikan pada tahun 1942 di Malang, sekarang terletak di Gedong Meneng, Kota Bandar Lampung. Perusahaan ini pertama kali memproduksi alat pertanian seperti penggiling padi dan mesin penggiling kopi yang dipasarkan oleh NV Ruhak di Belanda. Pada tahun 1969, PT Rutan menjalin kerjasama dengan Iseki dari Jepang yang memperkenalkan rice huller Iseki HC6B yang pertama di Indonesia. Sejak 1970, mereka juga menjual traktor 70 roda Iseki yang populer di Indonesia. Selain itu, PT Rutan bekerja dengan Intrasateki Jepang, produksi terbaik di Indonesia dalam pembuatan mesin penggiling beras. Perusahaan ini memiliki cabang di beberapa kota di Indonesia dan juga terlibat dalam kegiatan ekspor. Dengan visi menjadi pelopor dan pemimpin bidang penyediaan solusi di bidang pertanian, PT Rutan berkomitmen untuk memberikan produk bermutu tinggi dengan teknologi modern dan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Rutan menawarkan alat dan mesin pertanian, pengolahan lahan, peralatan industri, dan produk perkebunan. Produksi dapat ditemukan melalui Tokopedia atau mengunjungi kantor pusat di berbagai lokasi. Perkenalkan, nama saya Sherry Agustin, NPM 2351061008. Mengenal Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP adalah panduan yang memastikan pekerjaan dan kegiatan organisasi berjalan lancar. SOP menjadi penunjuk arah, mencegah situasi tak terduga, dan menjadi pedoman dalam pekerjaan. Juga berguna dalam mengidentifikasi kendala, menyimpang, memudahkan pegawai, disiplin, dan bertanggung jawab. Perkenalkan, nama saya Sarah Ulfa Nabila dengan NPM 2351061007. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan SOP. Dalam penyusunan SOP perusahaan, perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, prinsip penyusunan SOP harus jelas, efektif, dan memberikan kepastian pelanggaran. Yang kedua, pilih orang yang tepat seperti marketing manager, HRD, dan QMR untuk membuat SOP atau gunakan jasa konsultan. Yang ketiga, gunakan template yang sesuai standar dengan judul, perkenalan perusahaan, ruang lingkup, kontak pilih terkait, proses rinci, dan kolom checklist. Dan yang keempat, jelaskan secara detail proses yang diatur dan sanksi untuk karyawan yang melanggar. Izin memperkenalkan diri, nama saya Larissa Safrinawawi dengan NPM 2351061010. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Pengecekan standar operasional prosedur atau SOP pada PT Rutan. PT Rutan sudah memiliki SOP, tetapi kebijakan privasi SOP tidak diungkapkan secara keseluruhan. Penulis akan membuat SOP yang baik. Saya Yogi Aridinata, NPM 23010061040. Langkah membuat standar operasional prosedur SOP. Langkah-langkah membuat standar operasional prosedur SOP terdiri dari beberapa langkah. 1. Membuat tim penyusun SOP yang terdiri dari ahli di bidangnya masing-masing. 2. Mempelajari proses bisnis perusahaan dengan seksama untuk menciptakan proses kerja yang seragam dan efisien. 3. Menyusun dan mengevaluasi alur kerja flowchart yang mencakup urutan proses kerja dan posisi person in charge. 4. Melakukan simulasi SOP dan dalam kondisi sebenarnya sebelum ditetapkan sebagai dokumen legal. 5. Melakukan evaluasi dan perbaikan jika ditemukan kekurangan. 6. Meminta persetujuan dan otorisasi dari pihak yang berwenang jika SOP sudah efisien. 7. Melakukan sosialisasi SOP kepada semua pitch dan divisi terkait. Berikut SOP standar operasional produksi untuk PT Rutan yang kami buat, yaitu bagian produksi. 1. Tujuan. SOP ini dibuat untuk memastikan produk yang dihasilkan oleh Departemen Produksi sesuai dengan standar perusahaan. 2. Ruang lingkup. Panduan bagi setiap karyawan dalam Departemen Produksi.
3. Syarat dan ketentuan. Setiap pekerja yang melakukan proses produksi harus memperhatikan keamanan dan keselamatan kerja. Pengoperasian mesin produksi harus dilakukan oleh pekerja yang memahami dan memiliki tanggung jawab tersebut. 4. Penanggung jawab. Kepala bagian produksi memastikan setiap pekerjaan berjalan seperti yang sudah direncanakan dan sesuai dengan ketentuan. Keputusan dalam proses-proses produksi harus berdasarkan persetujuan kepala bagian produksi. 5. Proses produksi. Yang pertama, perencanaan dan desain. Identifikasi kebutuhan, analisis spesifikasi, rancangan dan gambaran kerja alat. 2. Persiapan bahan baku dan komponen. Pengadaan bahan baku dan komponen berkualitas tinggi. Penyimpanan di gudang. 3. Pembuatan alat. Pemotongan, pengelasan, perakitan, finishing sesuai rancangan. 4. Pengujian dan pemeriksaan. Pemeriksaan alat memenuhi standar kualitas, lakukan perbaikan jika perlu. 5. Pengemasan dan pengiriman. Kemas alat dengan rapi dan aman. Kirim ke pelanggan sesuai jadwal. Keenam, dokumentasi. Dokumentasikan seluruh proses produksi untuk evaluasi dan perbaikan. Disposisi dibuat oleh manajer quality control, diperiksa oleh kepala bagian produksi, disetujui oleh direktur. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabil Alda dengan NPM 235106109. Saya akan melanjutkan materi yaitu proses sistem akuntansi penerimaan kas. Prosedur order penjualan, fungsi penjualan, memulai kegiatan, selanjutnya menerima order secara manual, selanjutnya membuat FPT secara manual, kemudian mengeluarkan satu dokumen FPT 3 rangkap. Dokumen FPT nomor 1 diteruskan ke prosedur penerimaan kas fungsi keuangan. Dokumen FPT nomor 2 diteruskan ke prosedur pengemasan barang fungsi gudang. Dokumen FPT nomor 3 dihasilkan secara permanen berdasarkan tanggal. Prosedur penerimaan kas fungsi keuangan menerima dokumen FPT nomor 1, selanjutnya menerima pembayaran dari pembeli secara manual. Selanjutnya menerima pembayaran dan membuat pita kas register secara manual dan mengeluarkan dua dokumen, satu dokumen FPT nomor 1, satu dokumen PKR. Dokumen FPT nomor 1 diteruskan ke prosedur pencatatan fungsi akuntansi. Dokumen PKR dihasilkan secara permanen berdasarkan tanggal. Prosedur pengemasan barang fungsi gudang menerima dokumen FPT nomor 2 dan selanjutnya menyimpan dan menyerahkan barang secara manual dan membuat kartu gudang secara manual. Kemudian mengeluarkan dua dokumen, satu dokumen FPT nomor 2, satu dokumen barang. Dokumen FPT nomor 2 dicatat ke dalam jurnal kartu gudang. Dokumen barang diteruskan ke bagian prosedur penyerahan barang dan fungsi pengiriman. Baik, selanjutnya kesimpulan. Analisis SOP di PT Rutan Cabang Kota Bandar Lampung menunjukkan SOP yang baik, meningkatkan kinerja dan kepuasan pengguna jasa. Perlu perhatian dalam penguasaan dan pembuatan SOP.